Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Adib selaku dosen pembimbing PPI dan teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan rahmat, hidayah, inayah serta kasih sayangnya dan nikmat iman, Islam serta kesehatan bagi kita semua. Tak lupa salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul sabar dalam menghadapi ujian. Ketahuilah teman-teman, di dunia ini adalah ujian. Sehebat apapun cara kita untuk menghindarinya pasti tidak akan bisa. Dan seperti apapun kita menolaknya dan mengeluhkannya setiap hari, pasti akan terjadi pada diri kita. Maka dari itu teman-teman, supaya ujian itu berbuah pahala dan bisa mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah bersabar. Seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 artinya, dan kami akan menguji kalian dengan sebahagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritahulah kabar bahagia kepada orang-orang yang telah bersabar. Adapun sabar terbagi menjadi 3 bagian dalam Islam, yaitu pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Maksud dari sabar ini teman-teman supaya kita selalu senantiasa ikhlas dan istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah. Sebab apa teman-teman? Sebab Allah menjanjikan surga bagi kita, bagi orang-orang yang ingin bersabar dan selalu istiqomah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi semua larangan Allah. Maksud dari sabar ini teman-teman adalah supaya kita bisa menahan diri kita agar tidak melakukan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga teman-teman, sabar dalam ketetapan dan keputusan Allah. Sabar dalam hal ini termasuk rukun iman yang keenam teman-teman. Agar kita selalu senantiasa sabar dengan apapun keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah teman-teman, tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan dari sebuah rasa sabar. Hanya orang-orang yang bisa menahannya, hanya orang-orang yang sudah biasa menahannya dengan baik. Karena sejak awal orang tersebut sudah biasa menahannya dengan baik. Penting bagi kita untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepadanya agar kita diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya. Pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, tapi tetap melaksanakan sholat wajib dan tidak melupakan kewajibannya. Dan bisa menahan diri dari arti sikap dan rasa sabar ini. Itulah teman-teman keistimewaan dari rasa sabar. Berkaitan dengan perlunya rasa sikap dan rasa sabar yang harus diterapkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya besar pahala tergantung dengan besarnya ujian bala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka kaum tersebut akan diuji lebih dahulu. Maka barang siapa yang rela menerima ujian tersebut, maka keridhaan Allah baginya. Dan apabila yang membencinya, maka kemurkaan Allah baginya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu teman-teman,
kita harus selalu senantiasa ikhlas dan sabar atas keputusan dan ketetapan Allah. Dan kita harus selalu senantiasa menerima ujian tersebut. Supaya apa? Supaya Allah lebih menolong kita. Supaya Allah memberi ridho kepada kita, teman-teman. Sabar dalam patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam istiqomah dan keteguhan hati. Tidak lupa bahwa di dunia ini adalah sementara, dan suatu saat nanti semuanya akan dikembalikan kepadanya. Jadi kita tidak perlu sombong, kita harus perlu sabar dan ikhlas. Selalu senantiasa sabar dan ikhlas. Dan teman-teman, ibadah juga memerlukan rasa sabar. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam berdoa dan tidak terburu-buru dalam menyelesaikan sholat. Agar apa, teman-teman? Agar ibadah kita masuk ke dalam amal soleh. Amin ya robbal alamin. Terakhir, sabar saat senang. Sabar ini biasanya sering dilupakan oleh orang-orang. Kenapa? Karena biasanya kalau kita sudah senang, itu kita akan lupa dengan semuanya. Lupa sholat, lupa Allah. Maka teman-teman, supaya kita selalu senantiasa diberikan pertolongan kepada Allah. Dan saat senang pun, kita harus meminta kepada Allah. Karena itu adalah karunia-Nya dari Allah. Kita harus selalu senantiasa bersyukur. Dan harus senantiasa ikhlas dan sabar dalam rasa senang juga. Senang juga harus diiringi dengan rasa sabar, agar tidak ada kemurkaan bagi kita dari Allah. Serta-merta kesabaran juga harus diiringi dengan senangan juga harus diiringi dengan rasa kesabaran. Itu saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.